Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anissa dan rekan saya Farah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi keempat, yaitu tentang vitamin B7 atau disebut juga dengan biotin. Diawali dari sejarah biotin sendiri. Sejarah biotin ini diawali pada tahun 1901 oleh Wilders yang menemukan bahwa pada ragi untuk bertumbuhnya memerlukan zat khusus yang dinamakan dengan bios. Kemudian selang waktu 30 tahun kemudian, bios ini cukup berguna untuk campuran berbagai faktor penting atau disebut juga dengan bios 2B atau biotin. Nah, pada tahun 1931, peneliti bernama Georgi menemukan faktor bios ini pada daging hati dan dinamakannya vitamin H. Kemudian pada tahun 1940, Georgi bersama rekan-rekannya menemukan keidentikan antara vitamin H dan juga koenzim R. Kemudian mereka mengisolasi biotin ini dari hati. Nah, pada tahun 1949, itu Goldberg dan Steinberg itu mengembangkan teknik untuk memproduksi industri biotin menjadi lebih banyak. Nah, pada tahun 1993 ditemukannya kasus defisiensi barbokilase karena kekurangan biotin pada tubuh seseorang. Selanjutnya itu mengenai karakteristik dari biotin. Bios merupakan biotin atau yang berasal dari kata bios ini merupakan komponen kompleks yang larut dalam air. Termasuk dalam vitamin B yang larut dalam air, biotin merupakan suatu asam monokarboksilat yang stabil terhadap panas, larutan air, dan alkohol, peka terhadap oksidasi, larutan basa, dan asam keras. Nah, biotin sendiri mengandung gugus sulfur. Biotin ditemukan di seluruh sel tubuh meskipun dalam jumlah relatif kecil. Nah, konsentrasi paling banyak di dalam tubuh itu terkandung dalam hati dan juga ginjal. Ekskresi biotin 3-6 kali lebih banyak dari jumlah biotin yang dikonsumsi, membuktikan bahwa sintesis biotin oleh bakteri dalam tubuh merupakan suplai biotin yang dalam jumlah besar. Nah, manfaat dari biotin. Vitamin B7 atau biotin sendiri berfungsi sebagai koenzim untuk beberapa reaksi karboksilasi yang penting untuk fiksasi karbon dioksida, metabolisme karbohidrat, dan lemak. Selain itu juga berguna sebagai kofaktor asam pirufat karboksilase. Nah, fungsi utama dari biotin sendiri adalah sebagai karier karbon dioksida dalam reaksi-reaksi karboksilasi yang menghasilkan perpanjangan rantai karbon. Dalam aktivitas kerja enzim, biotin berperan dalam proses fiksasi karbon dioksida dari suatu reaksi enzim yang melibatkan penambahan atau penghilangan gugus karbon dioksida ke atau dari seluruh komponen aktif. Nah, metabolisme dari biotin. Dalam aktivitas kerja enzim, biotin berperan dalam proses fiksasi karbon dioksida, suatu reaksi enzim yang melibatkan penambahan atau pengurangan gugus karbon dioksida ke atau dari seluruh komponen aktif. Karena fungsinya sebagai komponen enzim, maka biotin sangat esensial di dalam reaksi-reaksi metabolisme seperti lipogenesis, gluconeogenesis, reaksi transkarboksilasi, dan deaminasi pada metabolisme asam amino. Nah, deaminasi sendiri adalah proses penghilangan gugus amine. Deaminasi sendiri adalah proses penghilangan gugus amine dari asam amino tertentu terhadap asam aspartat dan siren. Biotin juga diperlukan untuk pembentukan antibodi tubuh dan sintesis enzim amilase pankreas. Dalam proses lipogenesis, biotin diperlukan sebagai koenzim dalam reaksi pembentukan malonyl CoA dari asetil CoA. Malonyl CoA kemudian bereaksi dengan protein pembawa asil membentuk kompleks malonyl ACP. Selanjutnya asetil CoA bergabung dengan kompleks malonyl ACP dan rantai bertambah 2 unit karbon membentuk kompleks butiril ACP. Perpanjangan rantai karbon didapat dari reaksi-reaksi CoA terbentuk pada saat mana reaksi berhenti. Selanjutnya itu mengenai sumber dari biotin. Nah, biotin sendiri itu terkandung dari bahan-bahan makanan sendiri, itu contohnya adalah tuna, telur, susu. Selain itu juga terkandung di dalam sereal, pisang, dan juga kacang-kacangan.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Farah. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya Fahra dengan NIM 1903-2064 akan menjelaskan tentang defisiensi biotin. Defisiensi biotin dapat menyebabkan penyakit dermatitis yang ditandai dengan kulit kering bersisik dan warna keabu-abuan, hilangnya nafsu makan, nyeri otot, dan rasa mual. Konsumsi telur mentah yang tidak terus-menerus tidak akan menyebabkan defisiensi biotin. Menurut penelitian, jumlah avidin berasal lebih dari 20 telur per hari, dan dikonsumsi secara terus-menerus selama beberapa minggu dapat menyebabkan defisiensi biotin. Penyebab defisiensi biotin yang didapat meliputi keadaan alkoholisme atau kehamilan, obat lain seperti isotretinoin, gangguan penyerapan usus, atau penggunaan antibiotik yang berkepanjangan sehingga mengganggu flora usus normal. Biotin memiliki fungsi di dalam tubuh itu membantu pembentukan asam lemak, asam amino, dan purin. Kekurangan biotin dapat menyebabkan dermatitis, kulit gatal, rambut mudah rontok. Kemudian kekurangan biotin secara bawaan atau genetik disebabkan oleh resesif autosom sifat yang menyebabkan kurangnya sintesis holokarboksilase atau biotinidinase. Kekurangan biotin ini biasanya terjadi dalam 6 minggu pertama hidup yang didefinisi sebagai tipe neonatal. Pada masa kehamilan, ibu rentan mengalami kekurangan biotin. Hal ini disebabkan karena selama masa kehamilan akan terjadi peningkatan pemecahan biotin, sehingga menyebabkan gangguan penyerapan biotin yang nantinya akan menimbulkan defisiensi biotin. Jika kekurangan biotin selama masa kehamilan tidak diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan perubahan ekspresi gen dan menyebabkan terjadinya teratogenesis atau cacat pada janin. Kemudian kelainan akibat biotin. Yang pertama itu ada dermatitis seboroid, yaitu digambarkan dengan seperti bercak eritema dengan sisik berwarna putih kuning pada kulit. Hal ini paling sering muncul di daerah wajah, kulit kepala, punggung, dan dada. Dermatitis seboroid dapat menyerang berbagai kalangan usia dengan angka kejadian terjadi pada bayi baru lahir dan remaja muda, yaitu pada rentang usia 30-60 tahun. Dikatakan juga bahwa pada laki-laki lebih rentan terkena dermatitis seboroid dibanding kaum wanita karena pengaruh produksi hormon. Kemudian pada bayi di bawah 3 bulan, persentase kejadian dermatitis seboroid mencapai 42%. Kemudian yang kedua itu ada alopecia. Alopecia adalah kerontokan rambut di bagian kepala pada wanita maupun pria. Gejala ini dapat menyebabkan kurangnya percaya diri dari seseorang karena kehilangan estetika dan sosial, serta dapat mengakibatkan traumatis bagi penderitanya. Alopecia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, paparan sinyal kimia, dan obat-obatan, serta kelainan nutrisi serta stres oksidatif yang genetik. Alopecia areata adalah penyakit autoimun yang diperantarai oleh sel limfosit T yang menyebabkan proses peradangan pada folikel rambut, sehingga mengakibatkan gambaran klinis kehilangan rambut secara tiba-tiba dengan membentuk pola sekulat. Kehilangan rambut ini itu bersifat kronis dan berulang. Kemudian hipotonia. Hipotonia adalah kondisi yang ditandai dengan tubuh yang sulit digerakkan dan terasa lemas, terutama pada siku dan lutut, yang membuat sulit tekuk. Hipotonia merupakan kondisi yang terjadi karena tonus otot yang buruk dan biasanya terdeteksi saat bayi baru lahir. Umumnya kondisi ini disebut dengan sindrom Foppi. Penyakit ini dapat dikenali dengan mudah karena gejalanya sangat khas, sehingga membuat bayi tidak memiliki kekuatan otot, kemampuan motorik yang baik, dan kelainan di otak. Dokter biasanya mampu mendeteksi hipotonia saat bayi baru lahir. Kemudian kesimpulan, biotin atau vitamin B7 atau tidak memiliki kekuatan otot, kemampuan motorik yang baik, dan kelainan di otak. Dokter biasanya mampu mendeteksi hipotonia saat bayi baru lahir. Kemudian kesimpulan, biotin atau vitamin B7 atau vitamin H adalah kofaktor yang dibutuhkan untuk enzim karboksilase menjadi aktif dan bergabung bersama holokarboksilase sintase. Yang kedua, fungsi biotin dalam sintesis protein adalah produksi keratin yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan kukus dan rambut yang sehat. Yang ketiga, biotin ditemukan di seluruh sel tubuh. Meskipun dalam jumlah relatif kecil, hati dan ginjal mengandung konsentrasi biotin tertinggi. Yang keempat, kekurangan biotin yang khas meliputi alopecia, eczematomos, ruam kulit, dan dermatitis seboroid. Kemudian terakhir, biotin berperan dalam proses fiksasi karbon dioksida, suatu reaksi enzim yang melibatkan penambahan atau penghilangan gugus karbon dioksida
ke atau dari suatu komponen aktif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Farah atas penjelasan materinya. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.